Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali. Semoga kita selalu diberi nikmat sehat panjang umur dan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan simak bersama kajian dari Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Mari kita simak bersama kajian dari Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Di antara amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, min ahabil a'mali ilallah, di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lakukan Allah mencintai kita, Allah senang dengan kita. Yang pertama adalah idkhalas surur ala qalbil mu'min, menjadikan hati mukmin senang. Kalau bahasa singkatnya, menyenangkan hati orang lain. Nyenengno wong liya. Nah, ini saya mau nanya nih. Sudah ahli menyenangkan orang atau ahli buat susah orang? Ya, ini kan tanya sama diri sendiri. Yang paling disukai Allah kalau kita duduk menyenangkan orang. Makanya orang-orang soleh itu banyak yang menyiapkan waktunya untuk menyenangkan orang lain. Kadang mainan sama anak kecil, beli balon ditiup, dihadiahkan. Anak kecilnya seneng. Yang lain mungkin rodok ngeritik. Kelihatannya ustadz, kelihatannya kiai, kelihatannya habib. Kok mainan pelembungan? Ya, tahu pelembungan? Apa itu? Balon. Ini kata yang sudah lama enggak kita dengar. Betul kan? Biasa kita ngomong apa? Balon. Tapi kalau waktu kecil kita disebut apa? Pelembungan. Karena bisa melembung. Agar disebut pelembungan, balon. Ini ada satu ulama hafal Quran. Tapi kok senengnya niup pelembungan ya. Balon tadi dihadiahkan anak kecil. Bawa mainan dikasihkan anak kecil. Dikira orang itu amalan biasa. Ternyata itu amalan yang luar biasa. Kenapa? Menyenangkan hati. Duduk sama temennya, menghibur hatinya, nyeneng hati. Dikira orang apa itu amal kok? Cuman duduk-duduk. Gak banyak wirid, gak banyak zikir, gak banyak ngaji. Yang dia lihat ya, dalam pandangannya. Karena beliau-beliau ngajinya gak diperlihatkan orang. Orang tidur, beliau-beliau ngaji. Nah ketika melek, yang ditunjukkan sama orang itu, ya ketemu manusia kan ya. Orang sumpek. Saya pusing, Rene ngaji, tambah mumet deh. Dia tahu ini levelnya belum bisa dihibur dengan diajak baca Al-Quran, betul kan ya? Baca Al-Quran betul menghibur hati. Tapi orang ini levelnya belum sampai di situ. Levelnya apa? Diajak duduk, ngobrol, senyum-senyum, udah. Diboncengkan, ya diboncengkan, dikelilingkan muter. Temennya laki sama laki loh ya. Diboncengkan, kelilingkan muter, seneng hatinya. Wah, saya diboncengkan Pak Yai. Hatinya senang. Itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau nanya, model ibadah begini udah jadi model ibadah kita belum? Nah, model ibadah kita kan ngaji yang banyak, bagus. Tapi itu antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, bagus. Buat kamu sabar. Urusan kamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sholat, bagus. Buat dirimu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau nyeneng hati itu,
menghibur orang yang mungkin lagi susah, menghibur orang yang mungkin sudah putus asa. Mbok depi mesem orangnya senang, Masya Allah. Itu idkhalus surur. Amal yang pahalanya paling besar karena paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, atau an yufarrija anhu ghamman, berupaya menjadikan orang yang lagi suntuk, lagi sumpek, lagi sedih, lagi galau, itu hilang galaunya. Menghibur, bukan sekedar menyenangkan, tapi menghibur sampai sumpeknya hilang. Karena ada orang nggak sumpek, ya kan nggak harus cari orang sumpek. Pokoknya ketemu orang kita senangkan, itu pahalanya luar biasa. Nah ini level yang lain, ada orang lagi sumpek, lagi suntuk, istrinya baru meninggal dunia, sumpek enggak? Tergantung, Beb. Katanya tergantung. Nah, kalau istrinya menyenangkan baik, istrinya meninggal ya sumpek, suntuk. Seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah ya sedihnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada ibu-ibu. Ibu-ibu meninggal dunia nanti setelah umurnya 200 tahun. Husnul khatimah insyaallah ya, meninggal dunia. Suaminya tampak tidak menangis. Temannya menghibur. Jangan sedih ya Mas. Sing sumpek ya sapa? Kaget temannya. Loh kamu kok bicara begitu? Alhamdulillah problem saya hari ini hilang. 40 tahun saya tunggu matinya kok nggak mati-mati. Hari ini kok baru mati, alhamdulillah. Saya mau nanya ini. Ini parah atau nggak parah ini? Parah, ini suaminya parah ini. Kan nggak boleh seperti itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mungkin ada yang demikian. Tetangganya meninggal tambah alhamdulillah. Itu buat sumpek orang itu. Gak ada dia sego itu. Na'udzubillah min dzalik. Normalnya orang kalau ada orang meninggal sedih. Ini istrinya meninggal atau sebaliknya suaminya meninggal. Jangan seperti suami tadi ya Bu. Suaminya meninggal tambah alhamdulillah. Kenapa? Bisa rubah suasana. Maksudnya piye? Selesai iddah ya tak golek sing anyar. Pergantian cuaca saudara-saudara. Ini baru hari pertama suaminya meninggal sudah cita-cita cari ganti itu. Masya Allah. Begitu ada yang melayat disortir. Ini kelihatannya suami yang ganteng ini. Siapa tahu saya bisa dijadikan istrinya. Wah, Masya Allah. Tebak batin yang gak karuan. Na'udzubillah min dzalik. Ya ini tidak normal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, bersedih dia. Nah kita berusaha menghibur. Jangan lagi kondisi sedih seperti itu, Mbok Parani, Mas, utang cepat dibayar. Saya tahu itu, yang nanggung utang suamimu adalah kalian, istri, anak, keluarga. Biar nanti dikuburnya itu aman, bayaran saiki. Masya Allah itu. Ini bukan mukmin yang baik itu ya. Bukan mukmin yang baik. Mukmin yang baik bagaimana? Ini jelas orang lagi sumpek gitu. Hibur, masakno. Makanya dahulu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalau ada sahabat meninggal dunia, Rasulullah merintahkan para sahabat untuk mengirimkan masakan ke rumah yang lagi berduka. Itu diadopsi oleh para kiai, para habaib, para ulama menjadi tahlilan. Di situ ada makan. Yang masak pasti bukan yang lagi berduka. Mungkin ponakannya, mungkin sepupunya, mungkin bibinya, mungkin pamannya yang masakan. Dihibur, diajak makan bareng. Sampai di sini jelas? Nah, lanjut. Ya cara menghibur kan masing-masing lebih tahu. Nah ini yang saya asik yang nomor 3 ini.
Cocok. Amal yang paling dicintai Allah. Au yaqdiya anhu dainan. Melunaskan hutangnya orang yang terlilit hutang atau orang yang punya hutang. Saya tantang satu Indonesia yang sugih-sugih. Yang kaya-kaya silakan ambil yang nomor 3 ini, amal yang paling dicintai Allah. Lihat sepupumu, lihat pamanmu, lihat bibimu, lihat adikmu, lihat kakakmu, lihat kerabatmu. Yang punya hutang, kamu punya duit, gak usah banyak nasihat. Parah nih, ya mas, utangmu lunas. Masya Allah. Jangan datang-datang marani adiknya yang terlilit hutang atau kakaknya yang terlilit hutang, dia duitnya banyak ini, datang bawanya nasihat. Dik atau Mas atau Mbak Yu, ya ini kakak ya, atau adik yang duitnya banyak, kakaknya terlilit hutang atau enggak terlilit tapi punya hutang, adiknya juga seperti itu. Datang dinasehati. Makanya hidup tuh jangan hutang melulu. Kalau udah begini kan kamu repot. Ini kamu sampai terlilit hutang tuh pasti dosamu banyak itu. Yang banyak istighfar. Perbanyak sholawat. Sholat 5 waktu kerjakan dengan baik. Saya mau nanya, nasihat ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Kalau yang ngomong ini sama-sama susah. Sama-sama susah pasti ngomong, Kang, iya. Solusi melunaskan hutang, Kang. Apa? Sholawat sing akeh, Kang. Ayo sholawatan. Podo-podo mumet. Sama-sama susah, sama-sama enggak punya uang. Memberi saran dengan amal soleh. Betul. Lah kalau memang punya duit, saran itu kamu singkirkan dulu, istighfar, sholawat, sholat singkirkan dulu. Datang sambil senyum. Gimana kabarnya, Dik? Alhamdulillah Mas sehat. Masya Allah. Maaf ya, Mas Muni gak bisa banyak-banyak bantu. Ini cuma ada 1 miliar. Ya. Semoga-moga uripmu seneng. Ojo lali ya, sholawatnya diakai. Oh siap Mas gitu. Ojo lali istighfarnya diakai, oh siap laksanakan. Betul atau betul? Betul. Jumat besok ikut saya hadir pengajian tempat Habib Novel, oh sendiko dawuh. Mau saya jemput jam berapa Mas gitu. Loh kakak, orang kakek nasihat tapi duitnya gak metu. Bukan gak boleh nasihatin orang, bagus. Tapi nasihatin diri kita sendiri. Kalau itu kerabatmu butuh duit, kamu punya duit, jalankan perintah Nabi yang satu ini. Apa itu? Senangkan hatinya, hibur dia, hilangkan kesusahannya, lunaskan hutangnya. Ngono. Cocok atau enggak cocok? Oh yang bicara wajah-wajah punya hutang semua. Nah ini kita bisa ambil bagian ini. Kita bisa ambil bagian. Melunaskan hutang. Ya mungkin kalau kita nggak bisa melunaskan semuanya kan bisa ngewangi. Bantu meringankan hutang. Tambah jangan ditakut-takuti. Wadah dateng marani duit akeh. Ingat kamu sudah tua. Orang kalau mati punya hutang itu bahaya. Masya Allah. Orang yang punya hutang itu dihibur. Orang yang punya hutang itu disenangkan. Orang yang punya hutang itu dilunaskan. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang datang pada Nabi Muhammad SAW, menceritakan kondisinya terlilit hutang, Nabi SAW tidak mengajari, kamu kerja yang benar. Harusnya kamu itu kurangi pengeluaran. Atur perencanaan ekonomi dengan benar. Enggak, luang mumet kok. Orang lagi pusing, lagi bermasalah, butuhnya solusi yang pasti,
Maka Nabi Muhammad SAW mengajarinya, lah kamu sudah baca doa ini belum? Belum, nah baca nih. Walaupun utangmu sebesar gunung, lunas. Ayam atau enggak ayam? Lalu yang ngomong Nabi Muhammad SAW, enggak disuruh nambah produksi, enggak disuruh nambah jam kerja, yang disuruh nambah jam ibadah, zikirmu kenceng ono. Kalau Nabi SAW punya duit, apa yang dilakukan? Ini tolong didengarkan baik-baik dan jangan dipotong-potong. Karena nanti bisa salah pemahaman. Ya. Suatu ketika Nabi SAW uangnya sudah habis. Habis karena semua dibagikan untuk perjuangan membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat meninggal dunia terlilit hutang. Meninggal masih punya hutang. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya bil makna ya, terjemahan bil makna, saya tidak akan menyolatkan jenazahnya selama dia masih punya hutang. Yang nggak paham dipotong cerita ini. Terus dikomentari, kalau ada orang meninggal punya hutang sampai-sampai Nabi nggak mau nyolatkan jenazahnya. Salah, gak ada yang seperti itu. Yang ada bagaimana? Nabi berbicara SAW kepada sahabat, kalau ini masih punya hutang gak akan saya sholatkan. Sahabat paham, sing duwe-duwe bayaran hutangi. Jangan sampai dia dikubur, masuk kubur, masalahnya belum selesai. Kita muslim masih hidup, lihat saudara kita masuk kubur masih punya masalah. Gak boleh seperti itu. Selesaikan dulu. Jangan sampai nanti keluarganya bingung bagaimana bayar hutang. Saya akan bereskan dulu, baru saya sholatkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang diajak ngomong ya paham. Langsung, ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya. Oh, kamu yang nanggung? Iya. Yang piutangnya tuh yang ngutangi kan lihat. Dah ya, urusannya sama dia, beres. Itu tenang, keluarganya tenang. Jenazahnya disolatkan Nabi Muhammad SAW. Suargo. Wah, ini kalau kita yang diajak bicara, makanya. Misalkan itu ya ada seorang ulama terus ngomong, ini kalau belum lunas hutangnya saya nggak akan menyolatkan jenazahnya. Geger sak kampung. Makanya jangan hutang terus tuh akhirnya kan nggak disolatkan toh. Terutama yang komentar yang tadi itu yang duitnya banyak, naudzubillah min dzalik. Makanya itu hidup kok seperti itu. Nggak paham ini. Kalau paham maksudnya ulama tadi langsung akan mengatakan, guru, sholatkan guru, saya akan bereskan hutangnya berapapun. Nah saya tanggung jawab, sugih. Kamu kalau kaya itu begitu loh. Bantu saudaramu dengan hartamu, lunaskan hutangnya. Gak usah jauh-jauh, tili ono, Pak D, Pak Lek, Bulek, Bude, nak dulur. Paman, bibi, sepupu, kerabat, cek. Nanti kalau saya lunaskan hutangnya males. Bukan urusanmu bahas malesnya orang. Urusanmu melaksanakan perintahnya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lunaskan, kamu dicintai Allah. Jangan bahas orangnya. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak gitu? Nah, biasanya kita justru yang kita yang podo-podo mumet-mumet ini. Gitu. Maksudnya pada sama-sama punya hutang. Justru yang paham. Oh kesian tuh hutangnya banyak, hutangku sedikit. Ya tak ewangi, 10.000. Dia bantu 10.000. Maaf ya mas, cuma bisa bantu 10.000. Seneng koncene, Masya Allah, podo-podo melarat. Sama-sama susah, tapi kok dia ingat sama saya. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu bergantung pada dorongannya. Atau niatnya, motivasinya, apa itu. Nah ini yang nonton tayangan ini ataupun mendengar dimanapun dan kapanpun. Sudah ada yang tergerak belum ini untuk melunaskan hutang saudaranya ini? Kadang hutangnya itu cuma bayaran listrik. Loh, bayar listrik itu ya hutang kan ya? Oh bayar listrik cuma misalnya 200.000. Lawang kakaknya sugih kok. Sampai listriknya numpuk 3 bulan gak dibayar-bayar. Paham maksud saya? Paham enggak? Halo? Bu,
Paham? Nah ini buat istri ini kalau emasnya banyak ya, bantu lunaskan hutang suami yang paling wajib ya istri itu. Iya kalau emasnya banyak. Walaupun gak ada kewajiban, wajib dalam arti kalau orang lain saja pengen bantu masa istrinya enggak bantu. Tambah istrinya ngomentari. Nabung, disimpan terus, tahu suaminya terlilit hutang, simpen terus, tambah ngomong, mas yang bulan ini belum dibayarkan loh. Nambahin mumet bojone. Padahal dia punya uang. Naudzubillah min dzalik. Lanjut atau cukup? Lanjut. Jadi amalannya apa? Yang dicintai Allah? Saya paling asik yang nomor 3 ini. Melunaskan hutang. Kenapa? Karena banyak WA yang masuk ke saya urusannya, Beb, hutang saya, Beb, hutang saya, Beb, hutang saya, Beb, hutang saya. Saya mohon kepada umat Islam, lihat keluarga masing-masing. Saya enggak ngajak ngurusi orang banyak, keluarga masing-masing. Lihat keluargamu. Bagaimana kamu bisa makan di restoran, sekali makan 1 juta, 2 juta. Bagaimana kamu bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, sekali berjalan sampai 40-50 juta. Adikmu sendiri bayar kontrakan sekedar 5 juta, nunggak 2 tahun gak kamu bantu. Terus mau pamer, wah aku dicintai Allah. Engkau sih mas. Masuk waiting list. Daftar tunggu, dicek. Selanjutnya, ini saya niatnya tadi mau cuma ceramah 15 menit ini. Ternyata udah 30 menit. Nah ini buat kita-kita insya Allah semuanya mampu nih, insya Allah. Yang paling akhir nih. Auyut imahu min ju'. Atau kalau ada orang kelaparan, kasih makan. Gak usah lihat orang kaya, orang miskin, orang mampu, orang susah. Lapar itu gak kenal derajat sosial. Ada lapar itu milih-milih. Melarat, yo gawe luwe, ada? Gak ada. Lapar itu tidak melihat derajat sosial. Lapar itu pokoknya masuk perutnya orang sewaktu-waktu. Kadang ada orang kaya luar biasa, kok belum sempat makan, luwe cu minal al. Lapar pol. Kamu lihat wajahnya kelaparan, terus batin, sugih ben ngrasakno. Biar dia merasakan susahnya orang yang lapar. Bukan pangkat kita gitu. Lihat orang kaya kelaparan. Jamu. Pak, saya mau kasih Bapak makan. Mudah-mudahan Bapak senang. Kaya, sesuaikan pangkatnya. Ojo mbok tempe goreng. Tidak masuk mungkin buat dia. Oh dia biasanya makan sate. Kamu makan tempe goreng, kamu beli sate, suguhkan beliau. Silakan Pak dimakan. Wah satenya enak, wah tolong piring entek. Itu dia makan habis, dosa kita juga habis. Allah senang dengan kita yang seperti itu. Kitanya makan tempe. Atau mungkin nasi garam. Itu yang dilakukan sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Satu contohnya ketika ada orang yang jadi tamunya Nabi Muhammad SAW. Itu satu keluarga nangis anaknya, ya istrinya nggak makan, sahabatnya pura-pura makan kecap-kecap lampunya dimatikan. Demi tamunya Nabi bisa makan. Nah, insya Allah kita kalau nyuguhi orang kan nggak sampai seperti itu loh. Makanya di Majelis Ar-Raudhah ini pokoknya selesai majelis ada makan. Di pertengahan majelis udah dikasih makan, kasih roti. Betul ya, datang kasih roti. Kenapa? Enggak boleh ada orang ngaji dengan perut lapar. Warek kenyang. Kenapa? Majelis Ar-Raudhah memberi engkau makan. Kan begitu ya. Wes, Majelis Ar-Raudhah dicintai Allah Ta'ala. Selesai. Kan begitu. Kenapa saya sebut Majelis Ar-Raudhah? Karena untuk proses makan ini kerja orang banyak. Ada yang pagi sudah belanja, ibu saya, Mas Agus Yoko, kadang Mas Rifki, ya udah belanja. Ada yang bagian nanti ngerajang, ada yang bagian masak,
ada yang bagian nanti beli gas, ada yang bagian ini, bagian itu, lah ada yang bagian titip duit. Betul kan ya? Semua satu tim ini jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya ngasih makan. Makanya salah satu amal dicintai Allah apa? Nraktir orang gitu. Saya mau nanya, pilih jadi pelaku atau korban? Hah? Kalau sama-sama lagi duduk, podo-podo bareng-bareng itu lagi lapar semua. Kita pilih jadi pelaku yang memberi makan atau korban yang dikasih makan? Allah gaya. Amin insyaallah. Pelaku. Ayo, saya ajak makan. Gitu. Wah, ajak makan. Ini rumah makan yang baru dibuka di kota Solo misalnya gitu ya. Halalan, thayyiban, enak. Ini jadi sasaran kuliner satu dunia, oh promo ya Solo kan ya. Giliran pas mau bayar di kasir, tengku enak ya. Perut saya gak enak ini. Oh sebentar ya saya ada telepon, metu telepon gak balik-balik. Akhirnya temennya terpaksa yang bayar, nah itu berarti jadi korban itu ya. Yang bayar pelakunya tadi. Wah ada lagi yang Masya Allah, izin saya telepon sebentar, oh silakan. Cuman 5 menit gak sampai balik dia. Wah temen yang satu manggil, mbak, mas, berapa ini bayarannya berapa? Oh sudah ada yang bayar, siapa? Gak tahu tadi orang lewat, padahal dia yang tadi izin telepon. Ini amalan-amalan yang dicintai Allah model seperti ini. Pengajian bagus, sholat bagus, zikir bagus, sholawat bagus, pelit, jelek. Zikirnya rajin, sholatnya rajin, pengajiannya rajin, pelitnya rajin, berarti salah. Ada yang error itu di badannya itu. Karena orang kalau semakin rajin sholatnya, rajin sholawatnya, rajin istighfarnya, rajin pengajiannya, itu pelitnya akan hilang. Akan jadi orang yang karim, jawad, dermawan, lomo orangnya ya. Ya nggak usah mikir jauh-jauh, yang deket-deket saja. Ini saya pengen antum ini yang sudah duduk sama saya, jadikan ini spirit dalam kehidupan. Pokoknya tiap hari saya mau naktir orang. Saya tiap hari mau bantu orang yang sumpek tak seneng no hati. Delok konco kantor, pojok ketok ruwet gitu ya. Parah nih, jak ngobrol, jak guyu gitu kan ya. Menyenangkan hati. Ada satu kok kelihatan pusing sama anak-anaknya, parah nih. Anakmu tak ajak boleh enggak? Jalan-jalan. Oh monggo. Bapaknya mumet, anaknya senangkan, bapaknya rodok fresh. Alhamdulillah gini bisa berdua sama istri. Biasanya ruwet sama anak terus, ternyata sebab perutnya itu gitu ya. Bantu nyenengkan hati orang itu, cari. Memang harus upaya. Bukan terus, Beb, ya Ustaz, saya nggak pernah ketemu orang ruwet tuh. Ya orang mbak golei, turah-turah itu. Saya nggak pernah ketemu orang terlilit hutang. Masa apa kurang itu, pengumuman dari tetanggamu gitu. Ya, saya cari kita yang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahabul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Jelas? Ya, makanya kadang saya bercanda sama Ustaz Is karena pengen nyenengno hatinya itu. Ya, menyenangkan hatinya. Apalagi bab Rabi, Masya Allah. Mantan anyar ini. Saya khawatir beliau lupa adzan. Alhamdulillah adzan subuh sepekan pertama setelah pernikahan lancar saudara-saudara. Mudah-mudahan berikutnya lancar. Dan seterusnya lancar. Masya Allah nih. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kalau sudah kita dengar tadi, berarti konsepnya Islam dalam masalah hutang itu, ya masalah hutang, sikap kita ke orang yang punya hutang itu hanya membantu melunaskan. Betul, membantu melunaskan.
Sikap kita sebagai orang yang berhutang, berjuang untuk melunaskan. Tidak ada sikap yang ketiga, mengomentari orang punya hutang. Enggak ada. Sudah tidak membantu, tapi komentari. Yai, Ustadz, guru, makanya kalau uangnya belum cukup jangan bangun pesantren. Masya Allah. Ya mungkin ada oknum-oknum semacam itu. Datang ke adiknya, Dek, loh kamu tuh buat bayar SPP sekolah anakmu aja belum cukup duitnya. Lah kenapa beli motor? Jalan kaki biar sehat. Kurang ajar gak ini? Nanya saya, kurang ajar gak nih? Adiknya gak punya motor. Adiknya pergi beli motor hutang karena butuh, butuh untuk transportasi. Seorang guru di pesantren butuh toilet, toiletnya nggak cukup. Duitnya belum ada, akhirnya hutang material ke toko bangunan, bangun 20 toilet. Ini si kakak datang kepada adiknya ngomentari. Bayar SPP aja kamu belum mampu. Kok utang motor? Udah toh, terima nasib, jalan kaki. Saya mau nanya, ini komentar model begini ini pas atau rodok keblinger ini? Yang ada harusnya datang ke adiknya, kemudian bawa BPKB motor. Alhamdulillah, itu motor sudah jadi milikmu, gak usah ngutang. Nih BPKB-nya udah tak ambil, nih. Dan ini ada satu lagi buat istrimu, udah gak usah rebutan. Itu kakak itu. Kakak, wah aku ya pengen jadi mas ya kayak ngono. Pengen, ya kan ya? Bukan ahli komentari adik. Dan sebaliknya, adik ahli komentari kakak. Guru Ustadz, saya lihat kau bangun toilet dan punya hutang material banyak di sana. Seharusnya jangan bangun dulu. Manfaatkan toilet yang ada. Masya Allah. Santri ini bengok. Orang ngerasakno tinggal nang kene awakmu. Harus ngantri buat mandi itu 5 jam. Kalau enggak jam 12 malam enggak bisa mandi. Toiletnya enggak cukup. Ini ulamanya tuh alhamdulillah. Bagian dari kewajiban sabar. Oh ya makasih nasihatnya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wali kok. Masa tersinggung? Ya enggak tersinggung. Yang satu datang. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Lagi bangun toilet ya? Ya alhamdulillah Yai. Ini saya lihat toiletnya ini kok belum ada keramiknya ini. Mohon maaf Yai, saya nggak bisa bantu nungguin. Tapi ini saya ada uang 500 juta Yai. Ini buat toilet, buat makan, buat apa terserah Yai. Itu sama kiainya diantarkan sampai pintu gerbang gitu. Sama Habibnya diantarkan pintu gerbang, sama Ustadznya diantarkan sampai pintu gerbang, sama adiknya diantarkan sampai pintu gerbang. Betul ya? Masih ingat ceritanya tentang 3 orang kaya menjenguk seorang ulama yang lagi sakit? Lupa? Untuk teman-teman di sahabat ANA malam ini gak ada tanya jawab ya. Mestinya ada tanya jawab itu. Tapi karena waktu ya malam ini gak ada tanya jawab. Insya Allah nanti Jumat depan insya Allah. Ada seorang ulama sakit, dijenguk sama 3 orang kaya. 3-tiganya super kaya. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Diantarkan sama istrinya ulama tadi ke kamar itu ya. Makanya toh guru, hidup jangan ceramah terus. Jangan ceramah terus. Ingat usia. Nanti kalau guru meninggalkan yang repot kami. Umat membutuhkan. Jadi dijaga itu badannya. Dan insya Allah lekas sembuh. Amin. Pulang. Ngomong sama istrinya ulama tadi. Itu suaminya dirawat. Diingatkan tuh biar olahraga. Oh iya makasih pulang. Datang lagi orang kaya kedua. Lebih kaya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dengar beliau lagi kurang sehat. Istrinya jawab, bukan kurang sehat, emang betul-betul sakit. Boleh saya jenguk? Oh silakan, diantar ke kamar. Oh guru, Masya Allah. Kalau jenengan meninggalkan yang repot saya nanti. Siapa yang doakan saya? Saya dibahas no mati ini semuanya. Makanya pulihkan kesehatan. Dah, jangan terima tamu dulu. Lah awakmu sopo ya? Jangan terima tamu dulu. Libur pengajiannya, istirahat, fokus, kesehatan, fokus. Saya doakan mudah-mudahan guru panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin, pulang. Yang ketiga datang orang yang lebih kaya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dengar beliau lagi sakit. Iya. Boleh saya jenguk? Silahkan. Masya Allah, dilihat, nanya sama istrinya. Sudah dibawa ke dokter belum? Belum. Belum ada dokter ke sini? Belum. Halo, ya. Pak dokter, itu dijemput supir saya sekarang ya, ini guru saya lagi sakit. Panggilkan dokter yang paling handal, sugih pol. Diajak ngobrol gurunya, udah gak usah dipikirin, yang penting sehat. Ini dokternya biar ke sini. Datang dokternya diperiksa. Wah ini kelihatannya tensinya tinggi, bla bla bla. Harus cek laborat. Harus cek laborat sama nanti biar diperlukan dirawat atau tidak setelah hasil ceknya keluar. Oh ya guru, nanti itu laboratoriumnya saya pindah ke sini. Jenengan gak usah keluar dari rumah, itu laboratoriumnya saya pindah ke sini. Sudah tenang. Ya toh? Tenang, istrinya batin. Menungso, menungso. Anak, diajak ngobrol gak ada urusan panjang umur, inget mati, gak ada. Yang diajak ngobrol yang guyu, lucu-lucu, menyenangkan gitu kan ya. Setelah itu ngomong ke gurunya, guru ya saya barusan transfer ke rekening, gak banyak, hanya 2M. Buat pegangan, pegangan. Biaya guru berobat semua itu zero. Karena itu dokternya, laboratnya, rumah sakitnya itu milik saya. Sugih mas. Itu langsung gurunya bangun dari tempat tidur, seger mesem. Kata muridnya tadi tuh ya, duduk guru. Udah ada apa-apa, saya antarkan. Digandeng muridnya, diantarkan sampai pagar, sampai masuk mobil. Istrinya kaget. Mas, alhamdulillah kok langsung bisa bangun. Lah ini ketemu manusia, sing loro mau sopo gak paham aku. Ini saya baru ketemu manusia. Itu loh orang kaya itu punya jalan ke surga yang luar biasa. Bukan dengan nasihatnya, tapi dengan hartanya. Makanya di Al-Quran tuh mereka yang berjihad dengan hartanya dan nyawanya. Bukan dengan nyawanya dan hartanya, dengan hartanya dan nyawanya. Nah nyawa-nyawa ini model-model seperti kita yang gak punya fulus, ya, dengan tenaga, gitu. Dengan ilmunya, yang kalau punya ilmu. Lah kalau punya duit dengan apa? Dengan duitnya. Jangan berlindung di balik tasbih, tapi gak mau sedekah. Jangan berlindung di balik sholat duha, tapi enggak pernah silaturahim nyambangi keluarga dengan bawa harta. Jangan berlindung di balik segala ibadah zahir kita, tetapi kewajiban untuk menyantuni yang disantuni ditinggalkan. Yang ada harusnya pakai tasbihmu, pakai pakaian Islammu, tunjukkan kamu muslim, tapi nanti dapat julukan wali duit. Orang ngambil derajat kewalian dengan sholat tahajud, banyak. Ngambil derajat kewalian dengan sholat duha, banyak. Ngambil derajat kewalian dengan banyak zikir, banyak. Ngambil derajat kewalian dengan nyebar ilmu, banyak. Ngambil derajat kewalian dengan nyah-nyoh. Nah itu longkok itu. Mas Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, waktu meninggal dilihat di punggungnya ada bekas luka. Waktu dimandikan jenazahnya.
Akhirnya ditanya ke pembantunya, ini kenapa kok sampai ada luka di punggungnya? Dijawab, tiap malam mikul 25 kilo lebih itu. Ya, gandum dipikul sendiri, diantarkan ke rumahnya orang-orang yang tidak bisa makan. Ditaruh depan pintu rumahnya, dodoki tinggal, nggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Masya Allah itu. Pahala kayak indah itu, kamu bantu orang seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang jangan disembunyikan, tuduhno, pamero. Ya, sama yang diberi ya, tunjukkan biar tahu. Tapi jangan pamerkan di masyarakat. Nanti kamu jadi sasaran orang-orang yang memang begitu-begitu. Paham ya? Cukup pamerkan sama yang kamu beri, jangan pamerkan sama orang-orang nanti kamu jadi sasaran orang marani, wah yang itu kelihatannya wah gampang kayak. Akhirnya antri kabeh kok. Jadi gak bagus. Jelas? Maaf saya ngomongnya sama teriak ya, biar suaranya bisa keluar. Demikian kajian kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan manfaatnya. Semoga barokah dan manfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.